Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen input dan output. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi Iksan. Eh, Nama saya Fandirano Agisa Kalevi. Saya Lutfi Ibnu Rahim. Hmm, Nggak ter Nama saya Renatan. ya, ya. Baik, silahkan Mahdi. Saya lanjutkan, apa itu manajemen input dan output. Manajemen input atau output pada komputer adalah proses pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak yang bertugas mengatur komunikasi antara sistem komputer dan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat penyimpanan. Manajemen ini penting untuk memastikan data dapat ditransfer dengan efisien dan perangkat dapat bekerja secara harmonis tanpa konflik. Manajemen input atau output adalah bagian dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan operasi input dan output. Hal ini mencakup pengaturan komunikasi antara aplikasi pengguna dan perangkat keras melalui perangkat lunak pengendali atau sebutannya driver. Manajemen input atau output terdiri dari beberapa aspek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Van Delano. Ya. Buffering, penyimpanan sementara data saat proses pengiriman atau penerimaan. Buffering pada I/O, input atau output, adalah mekanisme untuk menahan sementara data yang sedang dibaca atau ditulis agar proses I/O berjalan lebih efisien. Dalam konteks ini, buffering dilakukan menggunakan area memori sementara yang disebut buffer, yang bertujuan untuk mengurangi frekuensi operasi I/O yang cenderung lambat. Caching, penyimpanan sementara data yang sering digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses. Caching dalam I/O adalah teknik penyimpanan data sementara di memori yang cepat diakses, seperti RAM, untuk mengurangi waktu akses dan mempercepat operasi input atau output. Berbeda dengan buffering yang fokus pada mengelola aliran data selama proses I/O. Caching lebih berorientasi pada penyimpanan sementara data yang sering diakses agar dapat digunakan kembali tanpa perlu mengakses sumber aslinya, seperti disk atau jaringan. Interrupt handling, penanganan sinyal dari perangkat keras yang membutuhkan perhatian sistem segera. Interrupt handling dalam konteks I/O adalah mekanisme di mana perangkat keras atau perangkat lunak menghentikan sementara interrupt eksekusi normal prosesor untuk menangani suatu peristiwa yang memerlukan perhatian khusus. Dalam sistem I/O, interrupt digunakan untuk memberitahu CPU bahwa perangkat I/O memerlukan perhatian, seperti menyelesaikan transfer data atau siap menerima data baru. Driver perangkat, perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi antara sistem operasi dan perangkat keras. Driver perangkat dalam konteks I/O adalah perangkat lunak khusus yang berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras dan sistem operasi, serta aplikasi yang berjalan di atasnya. Driver perangkat memungkinkan sistem operasi
dan aplikasi untuk berkomunikasi dengan perangkat keras tanpa perlu mengetahui detail implementasi perangkat tersebut. Poin-poin penting manajemen I/O. 1. Efisiensi. Efisiensi dalam manajemen I/O berarti mengoptimalkan waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi input atau output. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem dapat melakukan komunikasi dengan perangkat eksternal seperti hard disk, printer, atau jaringan dengan kecepatan tinggi, sehingga aplikasi tidak terhambat oleh keterlambatan I/O. Teknik seperti pengelolaan buffer, penggunaan teknologi DMA, Direct Memory Access, dan pemrosesan asinkron sering diterapkan untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi. Silakan. Saya akan melanjutkannya. Multiplexing. Multiplexing adalah teknik yang memungkinkan beberapa perangkat input atau output untuk beroperasi secara bersamaan atau secara bergantian tanpa saling mengganggu. Dengan menggunakan multiplexing, satu unit perangkat keras atau saluran komunikasi dapat menangani beberapa sumber data secara simultan. Ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi waktu tunggu untuk operasi input atau output yang bersifat paralel. Next. 3. Abstraksi. Abstraksi dalam konteks input atau output berarti menyembunyikan kompleksitas perangkat keras dari pengguna atau pengembang aplikasi. Sistem operasi menggunakan driver atau API atau Application Programming Interface untuk memberikan antarmuka yang lebih sederhana dalam berinteraksi dengan perangkat keras. Dengan cara ini, aplikasi tidak perlu memahami detail teknis perangkat input atau output yang digunakan, memungkinkan pengembang fokus pada logika aplikasi tanpa harus mengkhawatirkan implementasi perangkat keras. Next. 4. Kehandalan. Kehandalan dalam manajemen input-output berfokus pada memastikan bahwa operasi input atau output dilakukan tanpa kesalahan atau kerusakan data. Sistem harus seperti kegagalan perangkat, kesalahan dalam transmisi data, atau gangguan lainnya. Teknologi seperti pemeriksaan kesalahan atau error checking, pengoreksian kesalahan error correction, dan teknik backup dapat digunakan untuk meningkatkan kehandalan dalam sistem input atau output. Next. 5. Keamanan. Dalam manajemen input-output, memastikan bahwa data dan perangkat input atau output dilindungi dari akses tidak sah atau penyalahgunaan. Sistem operasi mengimplementasikan kontrol akses yang ketat, menginskripsi data yang dikirim atau disimpan, serta memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang
yang dapat mengakses perangkat atau data tertentu. Keamanan input-output penting untuk mencegah kebocoran data atau serangan fiber yang dapat merusak sistem. Poin-poin di atas menjelaskan aspek-aspek kritis yang perlu diperhatikan untuk memastikan sistem input-output bekerja secara optimal, aman, dan handal. Contoh implementasi manajemen input-output. 1. Buffering data. Saat pengguna mengecek dokumen, sistem operasi menggunakan buffer atau menampung data sementara sebelum diteruskan ke printer. Hal ini memastikan proses cetak tetap berjalan lancar meskipun aplikasi pengirim data berhenti sejenak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tinatan. Oke, namanya saya Nathan. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh uh, Lutfi Norohim. Baiklah, 2. Spooling. Pada lingkungan jaringan, beberapa komputer berbagi satu printer. Data dari masing-masing komputer dikumpulkan dalam spool, yaitu antrian tugas cetak yang dikelola oleh sistem operasi. Tugas akan dieksekusi secara bergantian sesuai urutan. Pada gambar di kanan layar bisa dilihat pada sistem memiliki CPU dan main memory. Pada CPU akan meminta disk memberikan data dan akan disimpan sementara ke main memory. Dan pada input device, sebelumnya data telah sudah berada di dalam disk dan akan dimasukkan ke dalam main memory. Setelah itu, pada main memory, maka data akan disalurkan kepada device print seperti printer tersebut. Setelah itu, selanjutnya. Interrupt handling. Ketika pengguna menekan tombol keyboard, sebuah interrupt dikirim ke CPU. CPU menghentikan sementara tugas yang sedang dikerjakan untuk menangani input tersebut dan meneruskan karakter yang dimasukkan ke aplikasi yang aktif. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Selanjutnya, 4. Driver abstraction. Sistem operasi menyediakan driver yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras, I/O, dan aplikasi. Contohnya, driver kamera menangani perintah aplikasi untuk menangkap gambar dan menerjemahkannya ke format yang dikenali oleh perangkat. Pada sebelah kanan bisa dilihat bagaimana bentukan map dari pemrosesan tersebut. Selanjutnya, baiklah, sekarang kita telah berada pada kesimpulan. Dapat disimpulkan, manajemen I/O adalah elemen penting dalam sistem operasi untuk memastikan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak berjalan secara efisien, aman, dan juga handal. Dengan berbagai teknik seperti buffering, caching, dan interrupt handling, sistem dapat mengoptimalkan kinerja dan mempermudah pengguna serta pengembangan dalam mengakses dan mengelola perangkat I/O. Tanpa manajemen I/O yang baik, efisiensi dan performa pada sistem komputer akan menurun drastis. Selanjutnya, baiklah, hanya itu yang
kami dapat sampaikan. Kurang dan salahnya mohon maaf karena kami hanya manusia biasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.